Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membandingkan cerita rakyat Timun Mas dari Indonesia dan Momotaro dari Jepang. Oke, perkenalkan, nama saya Firman Dawana, teman saya Delia Indah Pratiwi, Siti Rosihoh, dan Luraida. Persamaan dari cerita Timun Mas dan Momotaro yaitu tokoh utama dalam kedua cerita ini sama-sama berasal dari dalam buah dan dibelah menggunakan pisau. Kedua cerita tersebut sama-sama menggambarkan betapa pentingnya kehadiran seorang anak dalam keluarga. Kedua tokoh utama sama-sama berhasil mengalahkan raksasa berkat bekal atau barang yang diberikan nenek mereka. Kedua tokoh juga memiliki keberanian dan sikap pantang menyerah. Dari aspek mata pencaharian, kedua cerita menunjukkan mata pencaharian tokoh nenek dan kakek berupa pencari kayu di hutan. Adapun perbedaan di dalam kedua cerita tersebut yaitu kedua tokoh utama dalam cerita sama-sama keluar dari buah, tetapi dari jenis buah yang berbeda. Timun Mas berasal dari mentimun, sedangkan Momotaro berasal dari buah persik. Selain itu, cara mendapatkan buah tersebut pun berbeda. Momotaro ditemukan mengalir di sungai, sedangkan Timun Mas didapatkan dengan cara menanam biji mentimun itu sendiri. Keduanya sama-sama mengalahkan raksasa dengan latar belakang yang berbeda. Momotaro memosisikan dirinya sebagai penyerang yang datang ke pulau raksasa, sedangkan Timun Mas memosisikan dirinya untuk bertahan hidup agar tidak dimakan oleh raksasa. Bekal ataupun barang yang diberikan kepada kedua tokoh berbeda, walaupun tujuannya sama untuk mengalahkan raksasa. Momotaro secara tidak langsung menggunakan kue kiwi dango untuk melawan raksasa, sedangkan Timun Mas menggunakan biji timun, jarum, garam, dan terasi secara langsung. Yang pertama ada fokus objek, nilai-nilai kebudayaan Timun Mas, Indonesia, dan Momotaro, Jepang. Yang kedua ada genre atau aliran sastra. Aliran Amerika, yang juga disebut aliran baru, dinamakan aliran baru karena aliran ini mengembangkan aliran Prancis. Antara aliran Prancis dan aliran Amerika memiliki wawasan yang berbeda, namun tidak saling bertentangan. Aliran Amerika atau aliran baru cenderung lebih longgar dalam membandingkan karya sastra. Di samping sepaham dengan aliran Prancis dalam hal-hal tertentu, mempunyai pandangan lain mengenai konsep pembandingan. Aliran Amerika berpandangan bahwa sastra bandingan bisa membandingkan karya sastra dengan karya bidang ilmu dan seni tertentu, seperti sastra dengan sejarah, sastra dengan filsafat, sastra dengan politik, sastra dengan ekonomi, sastra dengan sosiologi, sastra dengan agama, dan sastra dengan seni lukis. Bandingan seperti ini dapat memperluas peran sastra bagi segmen kehidupan lain. Yang ketiga ada data. Data kebudayaan Timun Mas. Kebudayaan yang paling menonjol adalah mengenai melestarikan lingkungan, terutama hutan dan laut, dan pentingnya kehadiran seorang anak perempuan dalam kehidupannya. Lalu data kebudayaan Momotaro. Kebudayaan dalam dongeng Momotaro yang paling menonjol adalah mengenai pelestarian lingkungan, terutama laut, dan pentingnya kehadiran seorang anak laki dalam kehidupannya dan saling tolong-menolong. Yang keempat, kebudayaan. Kebudayaan ini berawal dari kata budaya, serta budaya ini kemudian berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang memiliki arti akal atau budi. Jadi kebudayaan merupakan suatu hal yang berhubungan dengan akal serta budi. Di dalam bahasa Inggris, budaya tersebut disebut dengan kultur. Kata kultur tersebut berasal dari bahasa Latin yakni coller yang memiliki arti dalam mengolah atau mengerjakan. Di dalam konteks ini merupakan mengolah tanah atau juga bertani. Coller atau kultur tersebut juga diartikan yakni sebagai usaha manusia di dalam mengolah alam.
Kebudayaan ini kemudian dipelajari oleh segala macam disiplin ilmu, khususnya itu dari rumpun sosial humaniora, misalnya seperti sosiologi, sejarah, antropologi, serta juga arkeologi. Sebenarnya juga terdapat disiplin ilmu yang kemudian benar mempelajari mengenai kebudayaan, yakni ilmu budaya atau cultural studies. Beberapa pengertian kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sulaiman Sunardi dan Selo. Menurut ahli Sulaiman Sunardi serta Selo Sumarjan, kebudayaan ini merupakan semua hasil karya, cipta serta rasa dari masyarakat. Yang kedua, Kunjaraningrat. Menurut Kunjaraningrat, kemudian masyarakat bahwa kebudayaan itu merupakan keseluruhan sistem gagasan serta juga tindakan hasil karya manusia di dalam rangka kehidupan masyarakat yang dipunyai manusia dengan belajar. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural menurut Riswandi dan Titin Kuamini tahun 2018, yang dimaksud dengan pendekatan dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang dijadikan pegangan dalam memandang suatu objek. Lebih lanjut, Riswandi dan Titin Kusmini mengemukakan bahwa apabila kajian suatu karya sastra menggunakan struktural, berarti ia menyelidiki makna karya sastra dengan mempelajari unsur-unsur strukturnya dan hubungannya satu sama lain. Kemudian, setelah makna dipahami, dapat dibuat berbagai interpretasi. Unsur intrinsik cerita rakyat Timun Emas. 1. Tema, keberanian dalam menghadapi kejahatan. Kedua, tokoh. 1. Tokoh utama Timun Emas. Kedua, tokoh pendamping. Sepasang suami istri petani, Bu Simin, Pak Simin, raksasa atau buto ijo. Ketiga, penokohan. 1. Protagonis Timun Emas. 2. Antagonis raksasa atau buto ijo. Ketiga, tirtagonis Bu Simin dan Pak Simin. Keempat, alur maju diceritakan secara runtut dari awal hingga akhir. Kelima, latar. 1. Latar tempat, daerah pedesaan yang sunyi, di kebun timun, di hutan. Latar waktu pada zaman dahulu. Latar suasana mengharukan, menegangkan. Keenam, sudut pandang, orang ketiga tunggal. Ketujuh, amanat. 1. Bila berjanji harus ditepati, bila tidak sanggup sebaiknya tidak berjanji. Kedua, selalu berusaha melalui masalah seberat apapun. Ketiga, selalu jangan mudah menyerah. Keempat, selalu patuh kepada orang tua. Unsur intrinsik Momotaro. 1. Tema, keberanian seorang anak dalam melewati setan. Kedua, tokoh. 1. Tokoh utama Momotaro. Kedua, tokoh tambahan, kakek dan nenek, anjing, monyet, burung, kakao, raksasa. Ketiga, penokohan. 1. Momotaro, pemberani, baik hati, bijaksana, peduli, dan sopan. Kedua, kakek dan nenek, sabar dan penyayang. Ketiga, anjing, monyet, burung kau, cerdik dan setia. Keempat, raksasa, pengecut, senang berpesta. Keempat, latar. 1. Latar tempat, Pulau Onigashima, pinggir desa gunung. Latar budaya, Kididango atau kue tradisional masyarakat Jepang, hachimaki atau ikat kepala, katana pedang panjang Jepang. Kelima, alur maju. Keenam, amanat, jangan pernah mengambil hak orang lain. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.